Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para sedulur, para konco, para hadirin, pemirsa dimanapun anda berada, mari kita awali ngaji ta'lim ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadina wa ala mana wa fi salafus sholih wa ala kulli niyatin sholihah wa husun mu'allifi hadal kitab. Nafa'anallahu biya bi'ulumi bi asrari fitarini amin. Wa nafusun ila ruhi muasisi jami'atina nahdlatul ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengawali atau memulai ngaji kitab Ta'lim masih tentang hakikatul ilmi utawi luhure ilmu iku la yakhfa ora samar apa syaraf ala ahadin ing atase wong suwiji idwa krana utawi syaraful ilm utawa ilm iku mukhtasun dan tentokaken apa ilmu bil insaniyati kelawan sifat dadi menungso li anna jami'al khisali krana sak temene kabehane pira-pira pakerti siwal ilmi sak liyane ilmu iku yastariku sekuton apa jami'ul khisal fiha ing dalem fiha ing dalem khisal sapa al insanu menungso wasairul hayawanati lan sekerine pira-pira hayawan kasyajaati kaya sifat kendel wal jur'ati lan tegese sifat kendel wal kuwati lan kekuatan wal judi lan luman wasyafaqati lan welas wa ghairiha lan sakliyane kendel sak piturute niku wau siwal ilmi sakliyane ilmu. Nah, niki menjelaskan tentang kemuliaan ilmu atau keluhuran ilmu. Itu sudah tidak samar atau tidak asing bagi kita semua, bagi setiap orang. Kemuliaan atau keluhuran ilmu itu sudah tidak asing. Kenapa? Karena ilmu ini adalah sifat yang khusus atau mukhtas bagi manusia, bagi insan. Jadi kalau kita bicara insan itu berarti hubungannya dengan akal pikiran. Kalau kita ngomong bashar, menungso itu kan ada yang insaniyah, ada yang basyariyah. Kalau yang basyariyah itu hubungannya dengan fisik, makan, minum, tidur, itu basyar, sifat basyariyah. Tapi kalau hubungannya dengan otak, pikiran, ilmu dan sebagainya, hubungannya itu namanya insan. Makanya ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah basyariyah. Nah, seperti itu. Nah, ilmu itu sesuatu yang khas, yang tertentu untuk menungso, manusia. Kenapa? Karena setiap hal, setiap khisal selain ilmu itu sama antara manusia dengan yang lain, manusia dengan makhluk hidup yang lain semacam hewan itu sama, seperti syaja'ah atau al-jur'ah, sifat kendel, berani, itu tidak hanya manusia yang punya. Manusia juga punya sifat berani, hewan pun punya sifat berani. Ular kobra kalau merasa terganggu atau terancam maka langsung mengkeregi. Nah, itu sifat kendel. Singo, nah itu juga gitu. Setiap apapun, kucing pun seperti itu, kucing. Manusia pun seperti itu, ketika merasa terancam maka dia akan muncul sifat beraninya, atau memang dia memang sama-sama atau benar-benar berani.
kekuatan, nah, terus sifat kasih sayang. Hewan pun mempunyai kasih sayang terhadap anaknya, terhadap sesama jenisnya. Nah, kita lihat umpamanya bebek itu kan ya rawukun ya. Kalau digiring itu ya rawukun, padahal nggak punya ilmu. Isok gerak jalan rapi bebek itu. Nah, kadang-kadang manusia sendiri karena bijak gerak jalan wangel. Nah, selain ilmu. Nah, selain ilmu. Kalau ilmu itu khusus untuk manusia. Nah, dengan ilmu inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Wabihi lan kelawan ilmu azharo ngelahirno atau jelasno sapa Allah taala fadla adama ing kautamaane Nabi Adam alaihi salam alaihi salatu wassalam alal malaikati mengalahkan malaikat. Dengan adanya ilmu inilah kemudian Nabi Adam itu diutamakan, diunggulkan jika dibanding malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i ulaika in kuntum shadiqin. Nah, dengan ilmulah kemudian Allah memberikan kemuliaan, keutamaan, keistimewaan kepada manusia. Bahkan jika dibanding dengan malaikat. Lah malaikat itu wa amarahum lan perintah sapa Allah ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Adam. Bahkan Allah pun memerintahkan malaikat itu untuk sujud. Sujud bukan berarti sujud beribadah, sujud untuk menyembah terhadap Adam, tidak. Tapi sujud tahiyatan, menghormati Nabi Adam selaku makhluk Allah yang lebih sempurna daripada malaikat. Nah, seperti itu. Wa innama syarafa lan angin pestine luhur apa al ilmu likaunihi krana anane ilmu iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring sifat takwa allati yastahiqu lan kang ngekai bihi kelawan takwa kang ngekai sapa sakes bihi kelawan takwa ngekai al karomata ing kemuliaan indallahi monggone Allah taala wa sa'adatan keberuntungan al abadiyata kang bangsa sak lawase kama kila kaya oleh den ngendikaaken kama kaya keterangan kila kang den ngendikaaken apa mali Muhammad bin Hasan bin Abdillah kedue Syekh Muhammad bin Hasan ibnu Abdillah syi'run yaitu syair ya. Jadi kenapa ilmu itu kok kemudian membuat manusia menjadi luhur, membuat manusia menjadi mulia ya. Karena dengan ilmu inilah, ilmu pengetahuan inilah, apalagi ilmu agama, itu menjadi wasilah, menjadi perantara sehingga manusia bisa mempunyai sifat bertakwa. Sedangkan bertakwa itu adalah ketika seseorang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan yang abadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling berilmu, bukan. Ilmu itu wasilah, ilmu itu perantara agar dengan ilmu itu manusia bisa bertakwa. Manusia bila bertakwa. Jika ilmu itu membuat dia bertakwa kepada Allah, maka itu benar-benar namanya ilmu. Seperti Syekh Muhammad bin Hasan mempunyai syair. Syairnya ini ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti. Ta'alam ngertiya sapa sira fa innal ilma krana mongko sak temene ilmu iku zainun dadi perhiasan
li ahli kedue wong kang ahli ilmu, wa fadlun lan dadi keutamaan, wa unwanun lan dadi tetenger likullil mahamidi kedue saben-saben barang kang den puji. Ilmu itu perhiasan. Ketika seorang punya ilmu maka dia mempunyai perhiasan. Lah perhiasan itu adalah keindahan. Jika seorang punya ilmu maka dia mempunyai keindahan, mempunyai keutamaan dan mempunyai tanda bahwa dia itu adalah orang yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Wa kun ngono sapa sira iku mustafidan wong kang aweh, wong kang amrih faedah, wong kang golek faedah. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan kelawan tambahan. Tambahan apa minal ilmi saking ilmu, wasbah lan ngelangi sira fi bukhuril fawaidi ing dalem segorone pira-pira faedah atau faedah pira-pira faedah kang kaya segoro. Nah, jadi dianjurkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan ini setiap hari kulla yaum kita itu mendapatkan tambahan-tambahan faedah di dalam kehidupan, mendapatkan tambahan-tambahan ilmu di dalam setiap hari ya, sehingga kita mendapatkan faedah-faedah yang diumpamakan sebuah samudra. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqquh belajar fikih sira, fa innal fiqha krana sak temene ilmu fikih iku afdalu qaidin luweh utama-utamane barang kang nuntun ilal biri maring kebagusan wa taqwa lan ketakwaan, wa a'dalu qasidin lan luweh adile wong kang adil. Di antara ilmu-ilmu itu adalah ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, hukum yang mempelajari tentang syariat-syariat Islam, mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh dan lain sebagainya. Nah, ini kita dianjurkan untuk belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu adalah lebih utama-utamanya sesuatu yang bisa menuntun menuju kepada kebaikan dan bisa menuntun kepada ketakwaan dan lebih adile wong kang orang yang adil. Huwa utawi fikih iku alamu tenger al hadi kang nuduhaken ila sunanil huda, ila sananil huda maring dalane pituduh. Huwa utawi fikih iku al hisnu benteng yunja kang yunji ya yunat yunji kang nyelametno apa hisn min jami isyadaidi saking sekabehane pira-pira kesusahan. Nah, ilmu fikih itu ilmu yang bisa menuntun terhadap petunjuk, terhadap hidayah dan benteng yang bisa menyelamatkan dari setiap kesulitan-kesulitan. Fa inna faqihan krana sak temene wong kang ahli fikih wahidan kang siji iku mutawarrian kang wirai iku asyaddu luweh abot ala syaitoni ing atase syaiton min alfi abidin saking ketimbang saking 1000 wong kang ahli ibadah yang tidak berilmu. Nah, orang yang paham fikih satu dan dia wirai itu adalah selalu menjaga dirinya agar tidak masuk ke dalam keharaman atau bahkan kemakruhan. Itu lebih berat menurut setan, bagi setan orang yang ahli fikih ya, orang yang ahli fikih itu lebih berat angel godane wong sing ahli fikih ketimbang wong sing ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Tidak berarti terus wong ahli ibadah itu jelek, tidak.
Terus wong sing punya ilmu terus kemudian bagus ya. Tidak. Tapi jika dibandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, wis ngibadah, taklid umpamanya, lebih berat menurut setan itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Itu. Lanjut. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono mazkur fi sairil akhlaki ing dalam sekarine pira-pira akhlak. Wul judi sepadane sifat lomo wal bukhli lan bakhil iku medhit, wal jubni lan jereh, wal jur'ati lan kendel, wa takaburi lan gumedhe, wa tawadui tawadhu wal ifati lan kareksa saking barang haram, wal israfi lan ngelewati batas utawa boros, wa taktiri lan melirit iku ndukure hemat tapi over melirit, ndukure ngirit, wa ghairiha lan sakliyane mazkur. Nah, jadi kemarin itu dijelaskan bahwasanya kita itu wajib mencari ilmu, di antaranya ilmu-ilmu itu adalah mencari ilmu tentang kolbi, tentang hati, termasuk luman, bakhil, terus jereh, kendel dan lain sebagainya. Itu juga kita diwajibkan untuk mempelajari itu, karena mau tidak mau kita semuanya pasti akan berhadapan dengan itu, dan sesuatu yang kita pasti berhadapan dengannya, maka kita wajib untuk mencari ilmu hal tersebut. Bahkan tentang sesuatu yang jelek ya, kita juga perlu untuk mengetahui kejelekan ya. Man lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi. Nah nek ten Sulam Taufik kan, sapa wonge sing gak ngerti barang kang ala, maka dikhawatirkan orang itu akan terjerumus di dalam kejelekan itu sendiri. Maka itu harus tahu, dipelajari. Terus gampangane umpamane ilmu, umpamane maling, pencuri itu tidak baik. Tidak ada yang mengatakan pencuri baik gitu. Pencuri ya jelek. Nah, kita juga perlu sebenarnya untuk mengetahui ilmunya pencuri, tapi tidak untuk diamalkan, tapi untuk apa? Agar kita tidak sampai terjerembab di dalam kejelekan yang bernama mencuri itu. Nah, ini kita jelaskan. Fa innal kibra krana sak temene kibir iku gumedhe, sombong. Wal bukhla lan medit, wal jubna lan jereh, wal israfa lan ngelewati batas, overdosis ya. Sesuatu yang melewati batas itu ya jelek. Makan ya baik, tapi kalau melewati batas sampai 10 piring ngono iku ya ndak baik. Iku haram. Takabur, medit, jereh iku wedian iku gicik. Bahasa Indonesia ini apa? Ya gicik. Wala yumkin lan ora mungkin apa ataharusun jaga utawa ngedoi anha saking kibir bukhel juben mang illa bi ilmiha angin kelawan ngaweruhi kibir bukhel juben. Yang dinamakan sombong itu apa? Tanda-tandanya orang sombong itu kayak apa? Untuk bisa menghindari dari sombong itu gimana? Lah itu perlu dipelajari.
agar tidak terjerembab di dalam kesombongan. Wa ilmi malan ngaweruhi barang yudo duha kang merlawani apa ma ing kibir. Dan bagaimana cara menjaga agar kita tidak menjadi sombong. Lanjut. Fayaftari itu mongko dadi wajib ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmuha ngaweruhi ing kibir. Ngeruhi bukel wong medhit iku piye? Antara medhit ambek hemat niku ya kacek titik. Wakot sonafalan temen-temen ngarang sapa asayyidu sayyid al imamu kang dadi imam al ajalu kang agung asyahidu kang den napa niki asyahidu biasanya mati syahid Nasiruddin nyatane Kiai Nasiruddin Abdul Qasim kitaban ing kitab fil akhlaki ing dalem mertelaaken utawa jelasno masalah akhlak wa nikmah lan sak bagus-baguse wa nikmah lan niku sak bagus-baguse apa ma barang sunnifa kang den karang apa ma di kitab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Abdul Qasim tentang akhlak yang sangat bagus, yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Wa fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngreksa ing akhlak. Ngreksa ing akhlak. Wa amma hifdzuma anapun utawi njaga ing barang yako ukang tumiba apa mafi ba'dil ahayin ing dalem setengah pira-pira wektu iku fafardun mongko fardu ala sabilil kifayati ing atase dalan fardu kifayah. Idza qoma tegese nalikane njumenengaken bihi kelawan fardu kifayah sapa al ba'du sebagiane menungso fi baldatin ing dalem negara siji sakota mongko gugur apa kifayah anil bakina saking wong kang keri-keri. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku fil baldati ing dalem negara sapa man wong yakumu kang jumenengaken sapa man bi kelawan niku wau fardu kifayah wau utawa mayaka ufi ba'dil ahayin wau ane napa niki istaroku mongko sekutonan sapa istaroku mongko sekutonan sapa ahlul baldah jami'an halis kabehane fil maksami ing dalem dosa sing ndukur wau mbok jelasno masalah ilmu sing sifate wajib ain dan pasti kita alami, pasti kita hadapi dan itu kita wajib mencari. Kalau sesuatu itu tidak wajib atau tidak mesti kita temui atau sesuatu itu sifatnya nanti adalah fardu kifayah, maka kita tidak wajib mencari. Umpamane fardu kifayah itu kalau satu orang di dalam satu daerah sudah melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Contoh nek amaliyah koyok sholat jenazah, sholat mayit. Sholat mayit itu fardu kifayah. Ada seorang meninggal, kemudian dari suatu daerah itu sudah ada yang
mensolati jenazah itu, maka yang lainnya sudah tidak ada kewajiban lagi karena fardu kifayah. Tapi apakah boleh mensolati? Ya boleh, boleh. Kalau umpamanya mempelajari ilmu faraid, nah ilmu faraid itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah, tidak semua orang nanti itu menghadapi. Kalau suatu daerah sudah ada yang belajar ilmu faraid, ahli faraid, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi meskipun yang lainnya juga boleh mencari ilmu itu, ya boleh, tapi sifatnya sudah tidak wajib ain lagi. Ngeten. Tapi nek sak kampung sak desa gak ono sing belajar belas, utawa ndak ada yang mensolati jenazah sama sekali satu pun, ya, maka seluruh daerah itu akan mendapatkan, sama-sama mendapatkan dosa. Niku. Itu Pak, ilmu yang tidak termasuk kepada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin yang kemarin. Fayajibu mongko wajib alal imami ngatasi imam apa ayak murahum ing yento, apa ayak murahum yento merintah sapa imam ing ahlul baldah bidzalika kelawan mengkono kifayah wa yujuk biru lan mekso sapa imam ahlal baldati ing ahlul baldah penduduk daerah negara ala zalika ing atase mengkono fardu kifayah. Jadi seorang pemimpin pun harus bisa melihat kalau itu memang fardu kifayah, maka diperintahkan salah satu penduduknya untuk belajar itu. Diperintahkan agar tidak ketaterapan dosa kabeh. Kalau perlu dipaksa. Nek zaman sakniki nggih wis dikei beasiswa lah. Nah, tak kei beasiswa kuliah nduk kono belajar ilmu apa. Nah, untuk pulang. Walau lana faro min kulli firqatin thaifah liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza rajau ilaihi. Nah, itu. Hendaklah dari sebagian dari sebuah kaum itu ada yang pergi untuk mencari ilmu sehingga nanti kembali untuk memberikan pencerahan kepada warganya, kepada masyarakat di kampungnya. Fakila mongko denaturaken apa bi anna ilmama kelawan sak temening ngaweruhi barang yaqau kang tumiba apa ma ala nafsi ing atase awak dhewe ne sakes bijamiil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira keadaan, pira-pira tingkah, ya. Iku biman zilatit ta'ami kelawan manggoni panggonane panganan. La buddha ora kena ora likuli wahidin kedue saben-saben wong suwiji mindalika saking mengkono-mengkono ta'am. Sing ilmu wajib digoleki niku sami kalih atau sama dengan makanan. Kalau kita kan setiap hari butuh makan, ndak ono praine. Kecuali poso Ramadan niku wajib. Poso prei yo awan tok, nek bengi yo makan lagi. Tapi intinya adalah manusia setiap hari butuh asupan makan. Butuh itu. Ilmu yang sifatnya wajib ain sama dengan itu. Kita harus mempunyai. Dimang wa ilmu mah lanutawi ini atopnya ke bi anna ilma, ya, berarti wa ilmama lan kelawan sak temene ngawuri barang yaqau kang tumiba pemafi ba'dil ahayin ing dalem sebagiane pira-pira mangsa iku biman silatid dawai kelawan manggoni panggonane tombo yah taju kang butuh sapa sakes ilahi maring dawa fi ba'dil auqati ing dalem
sebagiane pira-pira waktu nek ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu disamakan dengan tombo obat. Obat itu nek loro, kalau sakit ya butuh obat, kalau ndak sakit ya nggak butuh obat. Tadi kolo-kolo butuh itu kolo-kolo itu apa? Di waktu-waktu tertentu, wa ilman nujumi, lagi ilmu nujum. Sak temen kelawan sak temene ilmu nujum. Nujum itu awalnya teko najmun. Najmun itu bintang, berarti ilmu perbintangan. Tapi ketika dikatakan ilmu nujum itu konotasinya adalah kepada orang yang peramal, ahli bade, kahin, ahli bade. Wa ilman nujumi lan kelawan sak temene ilmu nujum iku biman zilatil marodi kelawan manggonane penyakit. Fata'allumuhu mongko utawi belajar ing ilmu nujum iku haramun haram li anahu krana sak temene ilmu nujum iku yudiru adoro yudiru utawa doro yaduru bahayani apa ilmu nujum wala yang faulan ora manfaati apa nujum wal harobilan utawi melayu min wal harobulan melayu min qada ilahi saking ketentuane Allah wa qadar wa balik wal harobulan utawi melayu min qada ilahi saking kepastiane Allah taala wa qadarilan takdire Allah taala iku ghairu mumkinin ora mungkin. Ilmu nujum itu kalau ilmu yang dipakai untuk dukun itu, ilmu badhe, ilmu peramal itu. Wah, meneh sampean niku wajange untuk ngene iku. Membade, meramal sesuatu hal yang akan datang. Ta'alumnya itu haram. Tapi kalau ilmu nujum itu untuk mencari waktu sholat atau tempat untuk apa? Arah kiblat itu ndak apa-apa. Haram itu yang artinya apa? Wis sampean niku banca ono sego liwet iwak lele umpamane. Engko mari ngono cek gawe ngusir sial. Lah itu seperti itu akhirnya nanti bisa berbahaya. Artinya apa? Nanti kesialan itu hilang gara-gara pecel lele, padahal tidak. Yang mempunyai kekuasaan untuk membuat sa'adah wassaqawah, keberuntungan dan cilaka, itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Dan lari wal harabu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mungkin. Lari dari keputusan Allah, lari dari takdirnya Allah itu tidak mungkin. Tidak mungkin anjane wayahe kena corona ya kena corona. Wayahe waras ya waras. Itu semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wayahe urip ya tetap urip. Meskipun tidak makan berhari-hari. Nah itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin lari. Mungkin ada yang mengatakan kita harus merubah takdir kita sendiri. Tidak bisa merubah takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Itu jenis takdir. Kalau kita sudah umpamanya takdirnya hari ini saya makan, sudah makan. Nah, wong sudah makan itu tidak bisa dirubah lagi. Wes gak sido makan, wis kadung makan. Nah itu. Wa yang bagi mongko sayuksa utawa sebaiknya likuli muslimin kedua saben-saben wong Islam apa ayas tagila yen to ketungkul sapa muslim. Ketungkul niku menyibukkan diri fi jami'i auqatihi ing dalem sekabehane waktune muslim bi dzikrillahi kelawan zikir ing Allah wa du'a ilan donga wa tadarru ilan tadarru depen-depen nang Allah wa qiraatil Qur'ani lan maos Qur'an wa sedaqati lan sedekah
ada fiati kang bisa nolak apa sedekah lil bala maring bala. Sebaiknya setiap orang itu menyibukkan diri dengan zikir Allah kepada Allah. Ingat kepada Allah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, berdoa kepada Allah. DP dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Sesuatu yang positif-positif, apalagi zikir baik zikir dengan lisan maupun dengan hati. Nah, kita upayakan diri kita itu senantiasa untuk ingat kepada Allah. Kewabah iku nek wis ancene takdir Gusti Allah, kita akan meminimalisir hati untuk tidak terlalu kecewa. Aja ngentuk rezeki gak sida rek. Waduh. Nah, tapi kalau sudah kembali iki ancene sudah menjadi keputusannya Allah, maka akan timbul rasa qanaah di dalam hati kita. Nah, semoga kita semuanya benar-benar bisa melakukan atau mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Saya kira itu untuk pertemuan di malam hari ini, semoga ada manfaatnya dan kita akan ngaji bareng lagi hari Rabu minggu yang akan datang. Sekian, mohon maaf, akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pinten menit, Mas? Lho, suwe iki timbang wingi.